Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan mengupload di sisa-sisa Pilpres kemarin ya. Dan ini adalah video-video kontra, video pro dan kontra ya. Dan akan kita lihat beberapa videonya. Dan di sini saya mendapat video ini dari beberapa sumber ya. Akan kita lihat, ini dia videonya, dan video ini bertuliskan turunkan dan adili Jokowi, perusak konstitusi, penjahat demokrasi ya. Untuk sahabat dimanapun saudaraku berada yang baru menemukan channelnya Cak Bugel, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya tentunya. Dan akan kita ikuti bersama-sama video ini, kontroversi tentang kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Jadi lawan kami jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus terkait dengan pemilihan umum yang barusan kita lakukan. Dan ini adalah videonya, boleh kita ulang sedikit ya, kita ulang lagi sedikit. Ini dia videonya. Let's go. Jadi lawan kami jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus segera ditangkap dan diadili, yang harus segera dilengsarkan, yang harus diturunkan karena sudah bikin hancur konstitusi kita, sudah menciptakan pemilu sampah, dan sudah menciptakan pemilu yang ugal-ugalan, brutal, amburadul, yang kejahatannya itu dilakukan, kecurangan-kecurangannya itu dilakukan secara STMJ, sistematis, terstruktur, masif dan jahat, sekaligus jahanam. Maka dari itu seluruh Indonesia dan para kepolisian harus tahu musuh kami ini Jokowi. Musuh kita adalah ketidakadilan rezim Jokowi yang menciptakan pemilu sampah. Maka dari itu saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita minta turunkan Jokowi, lengsarkan Jokowi, masgulkan Jokowi. Jokowi harus mundur sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan akan kita lihat tanggapan dari beberapa netizen tentang statement yang kita pecat Jokowi tanpa pesangon, setuju? Hei, urusin gigimu tuh, gigi kau itu, urusin gigi kau. Wajah kau jelek kali, parah, sama hati kau jelek. Sana kau, jangan kau bilang-bilang musuh Pak Jokowi. Presiden kami itu, jangan macam-macam kau. Dilibas kau nanti, dilibas. Udah sana, gigimu itu urusin, gosokin gigimu, rapiin, terus wajahmu itu dirapiin juga. Yang ketiga, hatimu dirapiin ya, supaya kamu jadi orang baik. Nanti kamu kalau ditangkap polisi nangis-nangis, nggak galak kayak sekarang. Ya, sana gosok gigi kau. Jadi lawan kami jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi. Kami yang paling terberat inilah orang yang bicara ini. Inilah yang buat rusak negara Indonesia ini. Ya. Dia mengajak-ajak orang untuk membenci Bapak Jokowi, tapi hidungnya sendiri tidak bisa mencium kebusukan dia sendiri. Baunya sudah sangat menyengat, menjijikkan. Ya. Kalian itu kalau bicara tidak punya etika sedikit pun dan tidak berguna. Kalian selalu merendah-rendahkan dan menghina Bapak Presiden kami yang sah dipilih oleh rakyat Indonesia ini. Ya. Supaya kamu tahu, supaya kamu paham, Bapak Jokowi itu lebih dari 80% rakyat Indonesia mencintai dan menyayangi dan garda terdepan untuk beliau. Kalau kalian ini berapa orang? Kalian itu cuma pembenci, perusak yang bikin huru-hara negara ini. Biar kalian paham, rakyat ini tidak bodoh, sudah pada pinter semua otaknya, nggak bisa kalian bodoh-bodohin lagi. Dan kami rakyat ini yang 80% ini sudah tahu siapa pemimpin yang benar,
dan siapa pemimpin yang tidak benar. Bapak Jokowi itu sudah 2 periode memimpin negara ini, sudah banyak dirasakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kebaikan-kebaikan yang dibuat beliau untuk rakyatnya. Ini ya. Ya. Ini adalah tanggapan dari netizen. Jalan di mana-mana sudah diperbaiki. Di kampung-kampung juga baik. Yang miskin-miskin dibantu. Ya, memang itu pakai duit negara. Tapi pintar Bapak Presiden mengelola, mempergunakan itu buat rakyatnya. Kalau selama ini kan tidak. Mana ada. Sesudah Bapak Jokowi jadi presiden, baru itu ada program seperti itu, biar kalian paham. Freeport sana, itu lihat, udah diambil. Mudah-mudahan nanti, kalau udah Pak Prabowo, bisa itu jadi hak milik kita sendiri. Tidak ada lagi di apain asing. Itu kan perjuangan Bapak Jokowi. Betul. Kalian menghasut-hasut supaya bisa rakyat Indonesia ini membenci Bapak Jokowi. Sampai keluar pun lidah kalian itu 10 meter untuk mencaci maki Pak Jokowi, tetap itu di hati rakyatnya. Kebaikan dan perbuatan yang oleh dilakukan Bapak Presiden kita untuk rakyatnya. Ya, kami rakyat ini paham kok. Ya, dan tahu. Ya, kami sudah merasakannya. Kita adalah ketidakadilan rezim Jokowi yang menciptakan pemilu sampah. Maka dari itu saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita minta turunkan Jokowi, lengsarkan Jokowi, masgulkan Jokowi. Jokowi harus mundur sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita pecat Jokowi tanpa pesangon. Setuju? Assalamualaikum, izin setit ya Pak, yang paling tuir. Pak, maaf, katanya lawan Bapak itu Pak Presiden Jokowi. Godaan Pak Presiden Jokowi. Loh, Pak Presiden salah apa Pak kalian jenengan? Salah apa Pak? Wong Pak Presiden itu loh orangnya diem. Dia itu tambah ngurusin yang kena banjir, ya kan? Di Demak, kayak yang di tempat lain-lainnya. Dia itu mengurusin yang musibah-musibah. Dia nggak ngurusin pemilu. Pemilu bisa amburadul, bisa berantakan. Itu orang-orang yang tidak menerima kekalahan. Ya, termasuk Anda. Anda itu tidak menerima paslon Anda nggak menang alias kalah, minta hak angket lah, minta ini minta itu, yang bikin ricuh demo di Indonesia itu Anda sendiri. Bilang pemilu itu berantakan, itu Anda yang bikin berantakan, bukan Pak Jokowi. Pak Presiden tidak tahu apa-apa, Pak. Ya, dia mengikutin semuanya. Yang curang itu paslon-paslon Anda, kok teriak curang. Nggak terima ya? Kalah. Iya. Puasa-puasa demo. Nggak puasa Pak Anda. Pemilu yang ricuh itu tahun ini tak kandani yo. Dari pertama pemilu dari Pak Presiden Soeharto sampai yang terakhir Pak Jokowi terakhir, yang paling ricuh pemilu, yang paling ribet itu yang pemilu tahun ini. Karena apa? Karena yang bikin ricuh itu paslon yang tidak menerima kekalahan. Dia kalah nggak terima karena cuma sekian persen, ya kan? Bikin kalah itu bukannya Pak Presiden, bukan pemilunya, ya kan? Tapi calon presiden
presiden dan wakil presiden Anda-andalah yang bikin kalah. Salah apa Pak Presiden kalah Anda? Pak Presiden nggak bersalah. Musuh-musuh. Memangnya Pak Presiden apa kok musuh Anda? Anda ditangkap enggak? Bilang musuh. Pak Presiden aja tidak melaporkan Anda. Kok bilang musuh? Apa Anda kepengen ya pakai baju oranye? Bismillah, saya doakan Pak, 2 hari atau 3 hari kemudian Anda akan mendapatkan baju oranye. Lihat aja, Anda telah menzolimi di bulan puasa Pak Presiden, Bapak Kepala Negara kita yang seharusnya dihormatin. Di negara orang Pak Presiden aja dihormati. Kalau Anda tidak suka Pak Presiden Jokowi, Anda keluar dari Indonesia, dari NKRI. Silahkan Anda pindah kemana aja. Kalau ada yang menerima di negara-negara tersebut, mau pindah ke Malaysia, ke Singapura, Taiwan, Hong Kong, terserah. Tapi Anda keluar dari NKRI. Kalau tidak terima Pak Presiden Jokowi jadi presiden, silahkan Anda keluar dari NKRI. Bicara masih blentang-blentong aja lu, belagak musuhi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu jadi presiden pilihan rakyat. Tahu nggak? Nggak kayak lu demo, entah hak angket, pemilu nggak sah, pemilu tahun ini nggak sah. Yang nggak sah itu hati lo yang sakit hati karena paslon Anda kalah. Ngerti? Orang tuh terima apa adanya, nggak usah kakean bacot lan cocot. Paham Anda? Salam Anda pakai baju oranye. Oke, pemirsa, itu tadi ya beberapa pendapat dari netizen yang sudah memberikan komennya, dan mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang pintar tentunya dan bisa membedakan mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan. Terima kasih atas nonton barengnya bersama saya Cak Bokel, dan nanti akan kita lanjutkan lagi. Cak Bokel undur diri. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.